aku udah bilang berkali-kali, di tahajud aku, di sujud terakhir, aku selalu setelah aku niatkan ya Allah berikanlah Ferry Irawan bin Indrajit Kusuma hidayah, niscaya jadi orang yang istiqomah di jalanmu, jadi orang yang benar-benar tawakal dan benar-benar bisa menjadi orang yang jujur. Nia nggak pernah nanya, tapi Nia lihat aja dari bahasa tubuhnya itu bahwa dia udah happy, udah lepas, diikhlasin. Dan saya selalu mendoakan supaya setelah peristiwa ini banyak sekali perubahan dalam diri Ferry. Kuncinya itu hanya ikhlas. Kita berbuat baik, kita dapat tidak baik, jangan disesali. Iya, semua pasti ada hikmahnya. Sebenarnya lembaran baru ya buat aku, buat mama juga, dimana kita bisa bangkit lagi kan dari banyak masalah bulan-bulan lalu. Jadi aku rasa ini tuh saatnya kita mulai dari nol lagi sih. Kita kan memang sudah saling memaafkan, jadi ya sudah. Tidak usah dengan kata-kata, kita semua dengan bersyukur aja, itu sudah kita memaafkan kepada semuanya. Kasus KDRT serta perceraian antara Ferry Irawan dan Vena Melinda hingga sampai saat ini memang masih terus berproses di pengadilan. Namun, kendati perkara tersebut tengah bergulir, Vena Melinda justru berharap agar Ferry Irawan segera diberikan hidayah agar mau mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Terlihat telah mengikhlaskan kejadian kelam yang dialami oleh Vena. Hal itu nampaknya juga didukung oleh ibunda Vena, Nimade Ayu Rahmawati, yang nampaknya ikut mendorong sang anak untuk membuka lembaran baru usai menjadi korban KDRT pada beberapa waktu lalu. Lantas, benarkah ini pertanda Vena Melinda akan segera melupakan masa lalu dan memilih untuk membuka lembaran baru? Dan seperti apa pula harapan Vena atas persidangan KDRT Ferry Irawan mendatang? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bulan Ramadan kini telah berlalu, namun beban pikiran akan musibah yang sempat menimpa atas tindak KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan tak bisa berlalu begitu saja dari benak pikiran Vena Melinda saat ini. Meski sempat menjadi trauma mendalam, namun Vena Melinda justru meyakinkan adanya suatu perubahan yang dilakukan oleh Ferry di kemudian hari. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan langsung oleh Vena Melinda yang mengaku sudah ikhlas dan berdoa agar Ferry Irawan segera diberikan hidayah agar mau mengakui kesalahannya hingga benar-benar istiqomah. Lantas, seperti apa harapan Vena atas persidangan KDRT lanjutan Ferry Irawan mendatang? Kan aku udah bilang berkali-kali, di tahajud aku, di sujud terakhir, aku selalu setelah aku niatkan ya Allah berikanlah Ferry Irawan bin Indrajit Kusuma hidayah, niscaya jadi orang yang istiqomah di jalanmu, jadi orang yang benar-benar tawakal dan benar-benar bisa menjadi orang yang jujur. Dan saya selalu mendoakan supaya setelah peristiwa ini banyak sekali perubahan dalam diri Ferry gitu. Jadi aku tidak pernah membenci, aku juga mendoakan Mami Nur, keluarganya yang lain, adik-adiknya, kakak-kakaknya, karena alhamdulillah selama 1 tahun aku mengenal Ferry itu aku berhubungan baik sama mereka semua. Cuma memang peristiwa KDRT ini, kalau memang Ferry belum jujur, ya kan nggak bisa dipaksa. Nanti Allah yang akan mengolah, Allah itu akan membolak-balikan hati manusia. Kita nggak pernah tahu endingnya apa, tapi
tapi aku sudah selalu meminta kepada Allah, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Kalau umpama maafkan mah udah pasti dimaafkan, gitu. Udah pasti. Yang itu selalu punya mutu bahwa kita tuh selalu memaafkan orang yang kita merasa nggak nyaman, ya udah, yang penting kita udah maafin. Ya, jadi kita udah ikhlas gitu loh. Ya udah pasti dengan mukanya aja kan kelihatan. Sekarang kan lebih cantik, lebih nggak beban, kan kelihatan. Niang udah liatnya aja, nggak usah Niang nggak pernah nanya, tapi Niang lihat aja dari bahasa tubuhnya itu bahwa dia udah happy, udah lepas gitu, semua diikhlasin. Mau dari pihak manapun sih, ya jujur aku nggak peduli. Yang peduli kan mama bisa lebih lega, dan keputusan mama tuh emang berpisah kan. Jadi gimana pun teknisnya ya nggak apa-apa sih menurut aku. Mau ngakunya dari pihak sebelah atau dari pihak kita, yang penting hasilnya kan berpisah, itu aja sih. Terlepas dari keikhlasan Vena Melinda atas kehilafan yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadapnya, sang ibunda Nimade Ayu Rahmawati nyatanya juga turut mencurahkan isi hatinya terkait kasus KDRT yang menimpa putrinya itu. Dan di akhir bulan Ramadan tahun ini, ibunda dari Vena Melinda itu juga nampaknya sudah tidak mempermasalahkan sepenuhnya atas kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap sang anak. Vena yang mengaku sudah ikhlas atas apa yang telah terjadi menjadi sebuah titik kepercayaan bagi Nimade Ayu Rahmawati akan hikmah yang didapat oleh Vena Melinda kelak. Lantas, benarkah Lebaran tahun ini menjadi titik balik untuk keluarga Vena membuka lembaran baru? Kuncinya itu hanya ikhlas. Kita berbuat baik, kita dapat tidak baik, jangan disesali. Gitu. Semua ada hikmahnya ya? Iya, semua pasti ada hikmahnya. Dia lebih bahagia. Vena mah dulu juga sendiri 8 tahun bahagia aja juga. Sekarang sendiri juga bahagia banget. Yang penting kan kita berkeluarga itu selalu rukun, dan semua kejadian kita syukurin. Kita selalu enak nggak enak kita nikmatin. Yang penting kita selalu niat tujuan, kita selalu berbuat baik. Itu aja. Gitu. Jadi dengan gitu kita nggak beban. Mami Niang juga gitu berpikirnya. Jadi Niang nggak pernah ada beban ini itu, enggak gitu, karena selalu bersyukur, kita nggak perlu takut, semua ada Tuhan. Ya semua kita kan memang sudah saling memaafkan, jadi ya sudah, tidak usah dengan kata-kata, kita semua dengan bersyukur aja itu sudah kita memaafkan kepada semuanya. Sebenarnya lembaran baru ya buat aku, buat mama juga, dimana kita bisa bangkit lagi kan dari banyak masalah bulan-bulan lalu. Jadi aku rasa ini tuh saatnya kita mulai dari nol lagi sih. Ya segala momennya kemarin pergi itu benar-benar ya Vera memang care kan, apalagi sama mamahnya, care gitu. Dia seneng liatnya, seneng juga itu. Kita tuh hanya bisa bersyukur aja. Sebetulnya semua momen itu sih sebetulnya juga dengan kebersamaan ya, semua momen. Dan Feral itu kan orangnya sangat sayang kepada semua orang, apalagi orang tuanya, papahnya, mamahnya gitu. Di momen semuanya yang senang lihat Vena, momen apapun, karena kan kita ini hidup ya, ada pagi, ada siang, ada malam, begitupun kita hari-hari. Kadang kita sedih, kadang kita kadang ada halangan seperti ini, tapi semua itu pasti ada jalan yang terbaik. Jadi kalau yang lihat Vena perjalanan hidupnya, dia bisa mengatasin semuanya, karena udah ngajarin ini begini, dan itu dilatih dari dia muda.
Setelah alami tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dimana proses hukumnya kini masih terus berjalan, ditambah juga dengan proses perceraiannya dengan Ferry Irawan yang kini masih terproses di Pengadilan Agama, nyatanya sebuah kebahagiaan kini tengah menyelimuti Vena Melinda. Beberapa bulan harus dihadapkan dengan masalah yang begitu berat, akhirnya Vena Melinda pun merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Usai kedua anak laki-lakinya, yakni Verrell Bramasta dan Atala Noval, turut memberikan surprise istimewa berupa liburan ke Malaysia selama 5 hari 5 malam. Kebahagiaan Vena makin bertambah karena tahun ini dirinya bisa menjalani kebersamaan dengan kedua anak bujangnya dari malam takbiran hingga sholat Id bersama setelah 10 tahun menanti. Senang banget karena kan aku udah bilang alhamdulillah setelah 10 tahun bisa terawih malam takbiran. Ini efek belum makan, malam takbiran sama langsung aku nginep di rumah kakak Verrell. Jadi seneng banget pokoknya lebaran kali ini sama Verrell sama Atala sholat Id bareng ya. Kalau sama Atala sering sholat Id sama kakak tuh yang susah. Ya alhamdulillah sholat Id bareng si ganteng-ganteng ini meskipun deredek ya sholatnya mepet banget seperti biasa. Jadi senengnya akhirnya biasanya kan kalau sholat Id itu yang nungguin nggak ada. Nah ini ada yang nungguin 2 cowok-cowok ya kan. Pokoknya sekarang quality time sama keluarga tuh buat aku healing yang sangat membahagiakan lah. Meskipun cuma di mall ya kan lah ya. Apalagi kemarin di Malaysia seneng banget udah lihat pemandangan. Kita kemana? Ke hutan ya, ke Genting, ke hutan. Terus kemana lagi makan enak ya. Oh ini kan surprise dari Kak Verrell ya. Kak Verrell, Kak Atala, dia benar-benar mereka nih benar-benar pengen membahagiakan aku pasca kejadian 3 bulan kan kita nggak pernah pergi yang beberapa hari yang refreshing lah 24 jam dari yang kita di Kuala Lumpur cari duren di Alor Street ya kan, terus apalagi jalan-jalan street food, pokoknya apa ya benar-benar kita kayak ya udah kita refreshing lah ya, kita ngelakuin hal-hal tuh yang bisa menyenangkan mama soalnya kan mama kan yang perlu mama mau dari aku sama kakak tuh waktu ya, jadi ya kita ngerasa udah spend time sama mama, bonding sama keluarga, sama Niang juga kan, jadi sama Fania jadi seru aja sih, maksudnya bulan-bulan lalu kan emang berat ya buat mama dan bisa bikin mama ketawa terus tuh kayak happy juga. Lebaran kali ini penuh makna ya, karena aku di jam-jam 3:30, jam 4 tuh aku benar-benar yang bisa bermunajat sama Allah, dari yang nangis, dari yang rasanya kayak lega, karena kalau ngobrol sama Allah itu kan konektivitas kita kan private banget gitu, dan hasilnya masalahnya masih ada karena kan proses hukumnya masih jalan, proses cerainya masih jalan, tapi perasaanku tuh begitu tenang, begitu bersyukur bagaimana aku bisa selamat, bagaimana aku bisa kembali lagi seperti Vena yang dulu, baik dari karir sebagai entertainer gitu ya. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.